Halo, salam sehat semua. Kali ini kami akan mengunjungi rumah lama kami yang kini telah menjadi kebun kelapa sawit. Sebagai informasi, daerah ini dulunya adalah lokasi transmigrasi pada era Presiden Soeharto. Sebelum kami pindah ke lingkungan ini, kami tinggal di tempat yang sekarang menjadi kebun. Mari kita lihat bagaimana keadaan tempat ini setelah 20 tahun kami meninggalkannya. Ikuti kami dalam perjalanan ini. Selamat menonton. Bisa kita lihat guys, suasananya sedang panas. Jarak antara kebun yang dulu pernah kami tinggali dengan tempat tinggal kami yang sekarang sebenarnya tidak terlalu jauh. Namun karena memang cuaca panas sangat terik, jadi memang seharusnya kalau mau berkunjung itu pagi atau sore sekalian. Jadi ini merupakan jalan menuju ke arah kebun. Nah, kami sudah melewati area yang dulu merupakan pemukiman warga, sekarang berubah menjadi kebun kelapa sawit. Ada beberapa yang sudah dijual ke orang lain, namun memang ditanami tanaman kelapa sawit. Termasuk punya kami juga ditanami kelapa sawit. Mungkin umurnya sekarang sekitar 20 tahunan. Nah, ini di sana dulu ada rumah. Sekarang sudah jadi kebun sawit. Kalau tidak salah di sini juga rumah. Sekarang sudah jadi kebun sawit. Orang-orangnya pada pindah ke depan, guys ya. Jadi sekarang di sini sudah menjadi kebun semua. Sebelah sana juga dulu merupakan perumahan masyarakat sampai ke sana. Sekarang jadi kebun kelapa sawit. Nanti akan saya tunjukkan di mana rumah saya dulu. Kita jalan ke depan sebentar. Ini jalan masuknya. Ayo kita lanjut. Saya akan tunjukkan bekas rumah yang pernah kami huni 20 tahun yang lalu bersama ayah dan ibu. Kalau tidak salah di sini dulu WC-nya. WC-nya itu terpisah dari rumah. Ciri khas rumah hasil dari transmigrasi. Nah, kita hampir sampai. Jadi panas. nah, kemungkinan sekitar sini rumahnya. Patokannya pohon durian. Nah, itu dia pohon duriannya. Jadi di sini, disinilah rumahnya. Kalau tidak salah, pertama rumahnya menghadap ke jalan. Di sana ada jalan. Nanti kita tunjukkan jalannya. Kedua diubah mengarah ke sana. Kemudian ketiga dirubah mengarah ke sini. Nah, ini pohon duriannya. Pohon duriannya sudah tinggi. Kalau berbuah biasa kami menunggu. Nah, disinilah kediaman kami dulu, atau saya dan keluarga saya ya. Sekitar 20 tahun yang lalu. Rumah Bapak. Rumah Bapak di sini. Sini. Nih. Bapak emang orang apa? Ya, dulu kan Bapak transmigrasi. Iya. Umur 2 tahun ke sini. Nah, kita tunjukkan disinilah dulu tempat saya dan teman-teman bermain. Sekarang sudah menjadi kebun kelapa sawit. Jadi di sana rumahnya, di sini tempat kami biasa bermain bersama anak-anak yang lain. Sekarang tinggal
tinggal kenangan ya guys ya. Jadi memang dulunya ini merupakan kediaman kami, sekarang sudah menjadi kebun kelapa sawit. Jadi memang dulu itu di sini program transmigrasi tahun 1994. Ketika itu umur saya 2 tahun dibawa ke sini untuk ikut transmigrasi. Sekarang umur saya sudah 34 tahun. Berarti itu sekitar berapa tahun? Ada sekitar 30 lebih tahun ya. Jadi inilah tempat kami dulu bermain. Nah, kemudian saya tunjukkan juga jalan untuk lalu lalang masyarakat dulu. Kalau sana memang jalan setapak untuk menuju ke jalan besar lah seperti itu. Nah ini dia jalan yang dulu dilalui untuk mobilitas warga yang ikut transmigrasi. Jadi hati-hati, banyak duri di sini. Ya. Nah, inilah jalan yang dulu digunakan untuk lalu lintas masyarakat transmigrasi sampai ke sana. Nah ini nanti tembusannya ke pertama kami masuk tadi guys, pertama kali motor tadi ditaruh. Nah kemudian di sana nanti lurus saja ada pemukiman yang lain yang sekarang juga sudah menjadi kebun kelapa sawit. Kita lihat ini dulu juga kediaman masyarakat di sini. Nah, sedikit kita ke sana masih sama, semuanya berubah menjadi kebun kelapa sawit. Nah ini dulu ada pemukiman masyarakat juga, sekarang sudah menjadi kenangan. Sekarang sudah menjadi kebun kelapa sawit. Mungkin ada yang bertanya kemana orang-orang, kenapa tempatnya sekarang menjadi kebun kelapa sawit. Ada yang tidak betah untuk mengikuti program transmigrasi, kemudian memutuskan untuk kembali ke daerah asal, entah itu Jawa, Sumatera, kemudian Bali dan lain-lain. Kemudian yang masih bertahan itu tidak banyak. Mungkin kalau misalkan kita hitung sekarang yang memang asli orang trans itu yang mendiami desa tadi yang kita lalui tadi, itu sekitar 15 sampai 16 kakak atau mungkin 13-an seperti itulah. Nah makanya kami yang masih bertahan ini termasuk perintis-perintis awal itu sekitar 15-an tadi. Kemudian apakah desanya sekarang ramai? Masih juga lumayan ramai. Ada sekitar 100 lebih kakak yang khusus dusun yang kita lalui tadi. Itu sudah ada tambahan banyak dari pendatang. Guys, kami tunjukkan juga nih guys, dulu sumur peninggalan transmigrasi. Sumur peninggalan transmigrasi tahun 1994. Nah ini dia sumurnya, sudah berumur 30 lebih tahun tapi masih kokoh. Kok ada sampah ya? Orang buang sampah guys. Seharusnya ini jadi monumen karena memang peninggalan pada masa transmigrasi awal, tapi nggak tahu ya malah di tempat buang sampah. Ini mungkin baru kali ini setelah 30 tahun lebih saya di sini kembali lagi ke sini, karena memang umur 10 tahun saya sudah pindah ke area depan sana yang desa tadi, di dusun tadi itu. Karena memang itu tadi banyak tetangga-tetangga di sini yang
sudah tidak betah, mereka kembali ke daerah asal. Kemudian tempat ini jadi sepi, akhirnya masyarakat itu pada keluar guys rumahnya. Nah, kalau saya juga tidak salah, ini dulu jalan yang dilalui anak-anak sekolah, pulang dari sekolah ke tempat tinggalnya jauh di sana. Lalu kita jelasin juga bahwa ini namanya blok B. Jadi dulu di transmigrasi itu ada namanya blok A, blok B, blok C, blok D. Nah, yang masih ditinggali sampai dengan saat ini blok A dan blok B. Ini termasuk blok B, namun yang sini memang sudah menjadi kebun kelapa sawit. Yang setengah blok B-nya lagi itu di sana masih banyak yang menempatin. Ini guys, sumur peninggalan transmigrasi tahun 1994 masih kokoh. Nggak tahu ya kalau bangunan-bangunan zaman sekarang itu kualitasnya itu baru 5 tahun udah tapi ini luar biasa, bangunan tahun 1994, mungkin sebelum itu malah dibangunnya, masih kokoh. Coba kita pas kekuatannya masih kuat guys, tapi sayang banyak sampah di dalamnya. Mungkin sampai di sini dulu untuk penelusuran tempat tinggal saya dulu, karena memang lumayan banyak memorinya walaupun tidak lama ya guys ya. Dari umur 10 tahun kalau tidak salah saya ya, sudah pindah ke pemukiman yang padat tadi. Jadi di sini memang hanya umur 2 tahun sampai dengan 10 tahun atau mungkin lebih. Tapi memang seingat saya SD kelas 3 pun masih sudah di sana ya. Jadi di sini tuh memang sampai kelas berapa SD begitu. Jadi memang hanya 10 tahun saja tinggal di sini. Setelah itu ada gonjang-ganjing, ada juga kerusuhan etnis, suku Dayak dan suku Madura. Kemudian banyak orang-orang memutuskan untuk kembali ke daerah asal. Ada beberapa juga saudara-saudara kami yang memang sudah tidak kuat di sini, hanya memutuskan untuk kembali ke daerah asal. Tinggal kami ini sekitar 15 kakak yang memang asli penduduk di daerah asal transmigrasi. Yang lain itu tambahan-tambahan, ada yang bawa saudara dari Jawa, kemudian ada perantauan dan segala macam. Sekarang alhamdulillah desanya lumayan ramai, ada 100 lebih kakak untuk dusun Maruba, khusus orang-orang bekas transmigrasi dulu. Dan kemudian dusun Tembung, warga asli ini itu sekitar 100 lebih kakak. Jadi desanya memang nggak terlalu besar ya guys ya. Jadi mungkin lain waktu kita akan explore lebih jauh ke sana, karena kebetulan hari ini juga saya bersama anak dan istri ya kesininya. Niatnya tadi untuk ngecek kebun sawit, tapi kepikiran untuk buat konten, siapa tahu bermanfaat. Siapa tahu di daerah lain juga ada hal yang sama dengan sini. Boleh sharing-sharing, boleh komen. Nah, inilah bekas rumah yang dulu awal merintis ke sini. Sekarang jadi kebun kelapa sawit. Bersyukur masih bisa dimanfaatkan untuk menyambung perekonomian. Oke, mungkin itu dulu untuk konten kali ini. Semoga kalian semua suka. Terima kasih.